Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adedri Muharja Siregar dengan NIM 230306040 dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Penny Patriani. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Karbohidrat yang kita makan itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini yang akan digunakan untuk metabolisme. Pertama, glukosa ini akan masuk ke proses glikolisis, di mana glikolisis adalah reaksi pemecahan glukosa menjadi dua molekul pirufat. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma dan hasil akhir dari glikolisis ini adalah dua molekul NADH dan dua molekul pirufat. Nah, glukosa akan bereaksi dengan ATP dan enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu glukosa 6-fosfat ini akan terisomerisasi dengan bantuan enzim fosfoheksosa isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini akan bereaksi dengan ATP menjadi gliserol menjadi dua molekul gliseraldehida 3-fosfat. Nah, pada tiga proses di awal ini dia itu membutuhkan 2 ATP. Lalu gliseraldehida 3-fosfat akan berubah menjadi bifosfat gliserat dengan bantuan NADH dan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, bifosfoglycerat ini akan melepas satu molekul fosfor dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase dan ADP sehingga menghasilkan fosfoglycerat. Nah, fosfoglycerat ini akan terdehidrasi dengan bantuan enzim enolase menjadi fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat ini akan bereaksi dengan ADP dan bantuan enzim pirufat kinase menjadi pirufat. Nah, pada proses bawah ini dia itu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, 2 ATP di sini akan dikurangi dengan 2 ATP yang dipakai di atas. Lalu masuk ke siklus fosforilasi oksidatif. Nah, siklus ini adalah tahapan metabolisme yang mengubah molekul pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, pirufat yang terbentuk di sitoplasma tadi akan diangkut ke mitokondria. Nah, pada proses pengangkutan ini terjadi pengubahan pirufat menjadi asetil-CoA yang melibatkan enzim kompleks pirufat dehidrogenase atau PDH. Pirufat dioksidasi sehingga melepaskan satu molekul karbon dioksida. Nah, molekul asetil diambil oleh koenzim A membentuk asetil-CoA. Selama proses ini NADH+ direduksi menjadi NADH. Hasil akhir dari fosforilasi oksidatif ini adalah molekul asetil-CoA yang siap untuk masuk ke siklus selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Pada proses ini setiap molekul pirufat menghasilkan satu molekul karbon dioksida, satu molekul asetil-CoA dan satu molekul NADH. Lalu masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini atau biasa disebut siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam mitokondria. Siklus ini memainkan peran penting dalam metabolisme karbohidrat, menghasilkan energi dalam bentuk molekul adenosa trifosfat atau ATP. Nah, yang pertama itu asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Dia asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Nah, sitrat ini akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase.
menjadi isositrat. Isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH+. NADH plus menghasilkan NADH positif. Lalu alfa ketoglutarat berubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Lalu suksinil-CoA berubah menjadi suksinat. Nah, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Lalu fumarat akan terhidrasi dengan bantuan enzim fumarase menjadi malat. Nah, malat akan bereaksi dengan NADH+ dan bantuan enzim malat dehidrogenase menghasilkan oksaloasetat dan NADH. Lalu oksaloasetat ini menjadi bahan untuk masuk ke awal siklus, untuk masuk ke siklus hidup kembali. Lalu masuk ke transport elektron. Nah, rantai transport elektron ini dikenal juga dengan sebutan respirasi oksidatif. Nah, ini adalah salah satu tahapan penting dalam metabolisme seluler yang terjadi dalam membran mitokondria. Reaksi ini dia itu bertanggung jawab untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dengan menggunakan energi yang dilepaskan selama oksidasi molekul bahan bakar seperti glukosa. Pada akhir rantai elektron ini, elektron diterima oleh oksigen dan membentuk air H2O. Proton yang dipompa ke ruang antar membran untuk mensintesis ATP melalui enzim ATP sintase. Tahapan kunci dalam transport elektron ini dia itu menghasilkan ATP dan memastikan efisiensi penggunaan energi di dalam sel. Lalu masuk ke dalam reaksi berikutnya di dalam metabolisme karbohidrat, itu adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah proses sintase glikogen yang merupakan bentuk penyimpanan glukosa dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika tubuh memiliki kelebihan glukosa dan ingin menyimpan untuk kebutuhan energi di masa depan. Penyimpanan glukosa terjadi ketika tingkat glukosa dalam darah tinggi, misalnya setelah makan. Glukosa diambil oleh sel hati dan otot untuk disimpan sebagai glikogen. Lalu masuk ke dalam tahapan metabolisme karbohidrat berikutnya, yaitu gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini adalah proses pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Proses ini terjadi apabila tubuh membutuhkan tambahan energi ketika kekurangan energi dan pasokan glukosa terbatas. Peran glikoneogenesis ini adalah untuk mempertahankan glukosa. Lalu perlindungan otot, karena proses ini membantu melindungi otot dari degradasi karena kekurangan glukosa. Lalu untuk mempertahankan sumber energi. Glikoneogenesis memastikan bahwa otak dan sel-sel yang bergantung pada glukosa tetap mendapatkan pasokan yang memadai bahkan ketika pasokan glukosa dari makanan itu terbatas. Lalu masuk ke metabolisme berikutnya, yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa atau glukosa 6-fosfat untuk mendapatkan glukosa ke dalam darah. Proses ini terjadi ketika tubuh membutuhkan sumber energi cepat, terutama selama kondisi seperti puasa dan aktivitas fisik yang intensif. Glikogenolisis ini terjadi di hati dan di otot. Tahapan-tahapan glikogenolisis ini adalah pengaktifan glikogen fosforilase, lalu pemecahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Selanjutnya konversi glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat, lalu hidrolisis glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, dan glukosa dapat dilepaskan kembali ke dalam darah. Nah, peran glikogenolisis ini adalah
untuk mempertahankan ketersediaan glukosa di dalam tubuh. Sebagai sumber energi cepat, sehingga tubuh dapat masih mendapatkan energi ketika sumber glukosa itu terbatas. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup video saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.